Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman besar rumah sakit. Dari pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Kasus Ijazah Jokowi, Egy CS balik badan dengan narasumber mantan tersangka kasus Ijazah Jokowi, Damai Hari Lubis. Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Pengacara Roy Suryo, Azam Khan. Sosiolog Hukum UNJ, Profesor Ci Juliati Hisam. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Oh, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Pi. Sehat? Sehat. Oke, kita buka aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Ya. Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Oh, dengar nggak tadi ketika announcer Ya. memperkenalkan narasumber? Jadi ada title baru malam ini. Apa tuh? Dan kami hadirkan di Dua Sisi. Tepuk tangan dulu dong kalau gitu ya. Oke. Title barunya apa? Damai Hari Lubis. Mantan tersangka kasus ijazah palsu. Udah mantan ya? Mantan loh. Oke, nih gini, kalau ngomongin mantan tersangka berarti roman-romannya, naga-naganya kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini kayaknya masih panjang, Pi. Ya, Nah, kemarin betul. kan kita lihat ya, Bang Egy Sujana, Ya. kemudian Bang Damai Hari Lubis sudah sowan ke rumah Pak Jokowi, Betul. menghadap, meminta maaf, Ya. dan mengajukan restoratif justice. Justice, Pi. Betul. betul. Nah, tadi apa tuh yang sampai jadi mantan tersangka itu, Pi? Cuma gini, kalau misalnya benar ternyata sudah, biasanya kan kalau mantan tersangka berarti kan proses hukumnya adalah SP3 gitu. Betul. Kita dalami ini ya, tapi pertanyaannya gini, kalau ini konkret janji dari Pak Jokowi di Solo pada saat pertemuan tersebut, ini berarti pecah kongsi dong? Bisa jadi. Pecah kongsi ya? Bisa jadi. Bukankah sosok Egy Sujana, berikut juga ada Bang Damai Hari Lubis ini, adalah sosok yang mungkin dari awal, kita lihat lagi sejarah lah. Sangat kritis nih ya. Waduh, yang menggelontorkan ijazah palsu itu dua orang ini. Iya. Betul. Kok tiba-tiba sowan ke Solo Ah. begitu kan? Tapi kalau saya sih nggak masalah, Vi. Kenapa? Karena menurut saya biarin aja lah sowan ke Solo, biar masalah ini nggak cepat nggak terus berlarut-larut, selesai masalahnya. Toh restoratif justice keluar, katanya SP3 juga keluar, Vi. Nah, kan itu enak. Nah, tinggal kita tunggu nih, apakah Oke. kubu dari Bang Roy Suryo juga mau nih Oke. sowan ke Pak Jokowi, dimaafkan, restoratif justice juga keluar, SP3 keluar. Saya nggak mau Selesai, Vi. berlama-lama, kita berbincang Baik. ya. Saya ingin langsung melibatkan narasumber. Apalagi pertanyaan pertama saya akan saya ajukan ke Bang Damai Hari Lubis yang sudah ada di Baik. tengah kita. Saya ingin langsung ke Bang Damai kalau gitu. Bang Damai, jadi benar itu sudah ada SP3 kasus Anda? Status Anda sudah bukan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Sudah bukan. Baik. Saya mantan tersangka sesuai judul. Kapan itu prosesnya bisa Anda? Tadi sore dan desakan saya sudah lama untuk itu. Yaitu sejak 15 Desember 2025. Ya. Oh, Saya berarti- ajukan surat tersebut pada saat gelar perkara. Oke. Begitu juga Egy, cuma versi pembelanya berbeda. Ya. Bang Egy menggunakan pakar, kalau nggak salah Profesor Dr. Muzakir. Ya. Pembelanya juga beda, kalau saya pembelaan beda. Oke. Dan tidak bisa ditolak kemungkinan besar oleh siapapun termasuk penyidik, sehingga penyidik mengeluarkan SP3 untuk saya. Boleh nggak secara konkret biar itu asli begitu ya pernyataan Ya. Anda diperlihatkan dong. Kan kalau bicara SP3 kan pasti kan ada bukti otentik tuh. Oh, SP3-nya? Iya. Oh, saya kira surat
15 Desember itu juga Enggak. saya bawa. SP3-nya aja. SP3. Saya Jadi kami nggak keluarkan. salah menuliskan nama Anda di layar kaca mantan tersangka. Jadi juga saya mau luruskan, saya bukan karena soan, itu beda. Loh, jadi Bukan soal nih. Bukan dong. Nggak, jadi Cuma apa ngapain? timingnya mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Oke. Ya, Oke. tapi yang jelas saya tidak ada. Saya sudah sampaikan itu kemarin di ini apa saya ulang lagi boleh? Boleh coba Iya, sampaikan. oke. Karena Jadi di televisi lain Anda ya. Iya, datang oke. ke rumah- Tapi pertanyaannya begini nih Bang Damai. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk Anda di SP3 kan kalau misalnya nggak ada sesuatu hal. Kan Sesuatunya adalah surat resmi saya. Oke. Resmi. Resmi apa? Yang 15 Desember itu nota pembelaan saya. Apakah saya minta- hanya Anda semata dengan Bang Egy sebagai tersangka yang mengajukan itu? Apakah tersangka lain tidak mengajukan itu? Setahu saya cuma kami berdua. Oh iya? Yang lainnya mempersalahkan tentang Ah. pidana material. Padahal di sini harus formil dulu. Karena hukum acara dulu, bukan material pasal-pasalnya. Oke. Kalau saya jadi penyidik, kalian tunggu aja nanti di pengadilan. Kalau bicara tuntutan. Karena itu kan berkoordinasi. Ini harus kuasai KUHAP. Ya. Kalau saya dikasih ngerti tidak mau tahu. Oke. Tulisan saya bisa dilihat sebetulnya di media. Oke. Pola hukum acaranya dulu, bukan pasalnya materi. Berarti sama juga minta naik ke pengadilan. Kenapa tersangka lain tidak menempuh cara yang seperti Anda? Saya nggak ngerti. Apa ilmunya kurang? Oh, oke. Apa tidak mau tahu? Mau terus menjadi sesi affairs? Baik. Bang Ari, gini. Mungkin. Bang Ari, yang ingin saya tahu itu Anda menyatakan bahwa Anda ke sana itu bukan sowan ke Pak Jokowi. Jadi Anda ngapain ke sana? Bukan soal artinya alasan itu bukan itu. Apa alasannya Saya apa? 15 Desember sudah masukkan Iya. tentang bahwa saya bukan terlapor. Saya nggak mau urusan Bang Egy ya. Saya bilang hanya 2 orang hari itu memasukkan keberatan. Oke. Saya bukan terlapor. Oke. Oke, belum pernah dilaporkan ke kode etik. Saya bekas 3 periode sekretaris Dewan Kehormatan. Saya ngerti banget. Saya jurnalis. Nggak pernah dilaporkan adukan kepada majelis pers. Dewan 3 Pers. ya, saya nggak dilaporkan dan tadi 3 ya. Oke. Keempat, ketika berita acara saya tersangka, saya lihat ke atas. Saya saksi terlapor. Berarti berdasarkan BAP tersebut, penyidik sudah mulai menentukan. Nah, kelima ada lagi, tadi 4 ya. Kelima, saya sampaikan, ini Ibu Profesor nih ya. Kelima, saya sampaikan bahwa saya menjadi pendamping Kurnia. Saya dapat kuasa dari Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon, Tifa. maaf, Tifa nggak ada urusan sama saya. Oke. Kurnia, saya praktekkan, saya dampingi Kurnia. Kalau saya terlapor, saya nggak bisa dampingi Kurnia, saya diusir sama penyidik. Oke. Itu bukti, itu saya tulis. Oke? Oke. Itu dasar hukum saya. Jadi jangan sampai Bang, diplesetkan. itu Bang, liatin Bang, coba Bang. Oh ini. Boleh ditunjukkan. Oke. Perlihatan Kamera, keazamkan, jangan-jangan ngiler juga pengen ngeliat surat kayak gitu loh. Ya, rekan saya, Iya. saya mau tanya juga. Di sini sebagai pengacara saya apa Pak Jam? Roy, Roy Suryo. bisa dong, pakai dong, Bang Azam. Yang dibilang tadi kurang ilmu loh. Sebenarnya Katanya kalah ilmu. ngerti, cuman pura-pura aja deh. Oke. Enggak, maksudnya pengacara siapa nih? Acara Roy Suryo. Roy Suryo, oke. Iya. Artinya saya Jadi boleh sebenarnya ketika ngerti, cuman pura-pura ketika materi aja. Pak Roy, berarti saya boleh. Karena Pak Roy nggak pernah bantah bahwa dia pernah jadi klien saya. Di Susite di Teken. Oke. Bahkan yang bayar makanan itu Bang Egy Sujana. Depan Ini boleh saya. ditunjukin ke kamera Bang. Mana? Nah. Nah itu. Itu boleh tunjukin silakan. Saya sama ini nggak mau. Jadi ini Jadi surat ini keluar yang, sore ya? yang baru tadi sore ini? Iya sore. Baru tadi sore ini? Iya, saya desaknya bukan sekali 2 kali. Baik. 15 Desember saya udah masukin surat. Oke. Kenapa kawan Di nggak? poin mana yang disebutkan bahwa kasus ini dianggap selesai? Khusus untuk Anda dan Bang Egy. Ini kan gini, surat ketetapan Nah. nomor sekian, Oke. bla bla bla, tentang penghentian penyidikan Baik. Terhadap Oke. Anda ya? terhadap saya teken. Tapi di sini tentu yang tekenan saya ini hanya ini aja deh, tembusan lengkap, tapi stempel biru ya. Oke. Ya. Jadi upaya saya. Artinya kalau biru itu artinya maksudnya dilegalisir. Asli. Dilegalisir itu berarti. Jadi asli ya. Nah, ini yang kejaksaan. Saya lihat ini sudah ada di sini tanggal 15 Januari Baik. ya. Surat yang huruf M ya, surat
perintah penghentian penyidikan nomor Oke. SP.henti.sidik. Dia baik sama saya ini ya, Ya, dibacain 15 Januari Kan satu kubu. atas nama ada satu kubu Damai dong. Hari Indonesia. Dari mana satu kubu? Baik. Tapi nanti saya juga akan menjelaskan lah proses-proses juga. Berarti Bagaimana tahu. yang ada di Solo apa. gitu. Oke. Baik, langsung saja kita ke Bang Azam. Bang Azam, Anda melihat bahwa 15 Desember ya? Ya. Ini diajukan 15 Januari. 15 Januari. Nah, terus sudah keluar nih SP3-nya. Sore ini? Sore ini sudah keluar. Iya, Ini adalah usaha yang dilakukan. Saya tidak langsung punya oleh Bang Haris. kepentingan soal itu urusan pribadi Baik. gitu Ya, ya. Cuman yang saya bisa mencoba untuk membangun itu dulu di zaman VOC Belanda. Ada DVD Imper. Apa? Ngadu domba? Iya, itu kan politik pecah belah. Ya. Nah, itu kan banyak dulu kenel-kenel Belanda itu menggunakan untuk menjerat rakyat Indonesia. Dengan cara begitu, nanti ditakut-takuti, setelah itu baru dibangun sebuah usaha, nanti dapat inilah, dapat itulah. Kira-kira itu zaman Ya, ya. Belanda ya. Saya tidak bicara pada Jadi analogi AL, itu ya. ditujukan untuk siapa? Zaman Belanda itu kan VOC, itu kan sebuah sejarah. Nah, dalam kasus ini? Nah iya kaitannya dengan perbincangan kita Kaitan malam dalam ini apa? bukan Gitu. kaitan dalam kasus ini bahwa konteksnya kita ini harus menjadi satu. Kalau memang dari awal perlawanannya itu cukup bagus luar biasa, apalagi di satu organisasi gitu loh ya. Oke. Tahu-tahu setelah pulang dari Solo, Oke. tahu-tahu ada 7 orang itu dikeluarkan semua. Nah, Loh, saya ini kasihan kadang-kadang ada Mbak Kurnia loh ya, jadi tersangka. Ya. Sebenarnya satu juga sama DHL juga, sama Bang Egy juga gitu loh ya. Kok nggak ada rasa ibah gitu loh. Sudah datang dari Solo, pulang ke Jakarta, tahu-tahu mengeluarkan tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pertemuan. Ingat loh, kalau bicara TPU itu atau pembina tertinggi itu Habib Rizik loh. ya. Harusnya kan diberitahu, kan begitu. Kami tidak mempersoalkan terlalu jauh, tapi ini masalah akhlak. Ini penting sekali gitu loh ya. Enggak masalah Enggak anaknya gini, DHL tidak enggak gini. berakhlak, Anda mengatakan gitu. Karena persoalannya TPUA ini kan tim pembela ulama. Baik. Iya, iya, iya. Ya, jadi kan semua itu di bawah akhlak gitu loh. Oke, oke. Nah kalau Anda sudah bantah, silakan. Anda menyangkut bantah, itu. silakan. Nah, jadi gini. Enggak, saya Ini selesaikan Ya, dulu. belum baik, selesai, baik. belum Saya selesai. selesaikan dulu. silakan. Saya harus, saya wajib. Jadi Ya. menyangkut itu. Kalau enggak saya nggak mau diulang lagi. Gitu loh ya. Kalau saya nggak dikasih Harusnya klarifikasi. dikumpulin, ditanya dan seterusnya. Ngobrol Bukan, dulu lah. iya dong, etikanya begitu. Di mana-mana itu etika begitu. Orang tua aja pada anak nggak langsung begitu kok. Tapi, dipanggil, duduk. Bang Azam, silaturahmi loh, itu kan akhlak yang baik. Nggak apa-apa. Itu hak setiap orang, boleh. Tapi ingat, dalam kondisi sebagai tersangka waktu itu. Ya. Seharusnya, apalagi sudah ada RJ itu sudah 2 minggu lebih yang lalu. Berarti kan memang ada mens rea, ada sebuah niat yang dibangun bahwa memang ke arah itu. Lah, yang kasihan saya ini 3 orang ini loh, Ya. yang satu kubu di TPUA ditinggal begitu saja, tidak diberitahu, pulang-pulang dipecat. Itu Silakan, maksud Bang DHL. saya. Baik. Bang DHL, silakan. Oke. Jadi gini, kalau yang pecat memecat Pak Jam itu urusan Pak Egy ya. Bukan urusan saya, tapi keberangkatnya berdua. Tapi saya mau menjustifikasi Bang Egy. Oke. Kenapa nggak diajak? Kabarnya dari Bang Egy, silakan bantah nanti di media boleh. Sudah memberhentikan Pak Azam dari Sekjen pada tahun 2025 Desember. Itu ada medianya, harusnya dibantah B Media. Dan digantikan oleh namanya Ismar. Ini kata Egy, sesuai yang saya baca. Diganti. Cuma Pak Azam tetap, rekan saya Azam tetap mempertahankan sekjennya. Dilegitimasi oleh wakil ketua, yaitu Rizal Padilla. Padahal sudah digeser. Nah, yang nama Ismar pun sudah diberhentikan. Karena tidak mau jadi sekjen atau tidak bisa memanfaatkan perintah itu. Nah, semuanya nggak mau tunduk kepada Bang Egy. Masa mau diajak diskusi untuk ke sana? Semua yang disebutkan ini, ya kan? Bukan begitu Bang, jadi
diskusi itu mahal hukumnya. Artinya Ngobrol itu dulu, sebuah Kek. akhlak yang Ya. dibangun. Iya, artinya. Karena TPUA ini berangkat dari tim pembela ulama. Jadi ada sebuah akhlak. Jangan akhlak ini dilewati. Jadi begini. Jangan akhlak ini terus Ini ditendang. sementara sebetulnya Seolah-olah, gitu loh internal ya. Iya, iya, TPUA, oke. organisasi. Oke. Ini Ya. nggak perlu Benar, gitu. dilempar keluar. Organisasi apa Ya kan? kalau kayak gini Sebetulnya. caranya? Gitu Kalau loh. misalnya Bang Nggak Azam boleh. mengatakan Ada etika Anda, begitu ya? bukan Anda lah, misalnya mereka-mereka ini yang mungkin kurang akhlaknya begitu. Nah, Anda memandang Tadi saya menyampaikan bahwa mereka, begini saya lebih perjelas. Baik. Kita pulang dari Ya. Solo. Ini nggak ikut kawan ini karena Ya, dia ya. ada orang tuanya memang sakit. Oke. Saya tahu Pak Jam ya, sakit, nggak ikut ke Solo. Tiba-tiba kita pulang, dia buat panitia. Yang ketuanya si Aka itu, Oke. tim pembela akademisi dan apa itu? Ya. Tapi Aka itu Ahmad Koijudin. Oke. Ya, tapi Ini nggak jadi ada hubungannya. dia ikut di tim itu sama Kurnia, bahkan Kurnia bawa acara. Namun jiwa Nggak, besar itu saya hadir. person, Enggak Bang. dulu. Bukan Bang. Saya Nggak, datang. Abang salah kalau Semua menjustifikasi itu. jadi salah kalau Gini itu loh. faktual kok. Setiap orang menjadi penasihat hukum tuh siapapun yang diminta itu boleh. Oke, sekarang saya datang. Bukan dipotong dengan cara begitu. Itu nggak proporsional. Ini faktual. namanya. Nggak Kita yang ke sana. proporsional. Orang mau Herannya diikat. kok Kurnia bisa jadi ikut-ikut. Semua anggota termasuk Rustam, Muslim Arbi, itu DHL hadir. Saya koordinator, saya yang tertua, saya konseptor. Tunggal konseptor saya. Apapun kegiatan TPUA, silakan bantah. Ya, kalau soal itu Nah. benar. Tapi makanya akhlak itu penting. Ya. Jauh lebih tinggi daripada konseptor. Akhlak itu. Nah makanya saya tanyakan kenapa saya nggak diberikan saat itu bicara. Padahal saya, Siapa itu maksudnya? saya kenapa? Sama siapa? Apa? Sama siapa tidak diberi berbicara? Pak Ajam justru memperjuangkan saya bicara, betul? Ya. Nah, yang ngasih Aka, Kurnia izin. Ya. Aka begini, ini kata Kurnia. Oke. Maksud Jadi saya. kita jadi dengar cerita kok bisa? yang di balik ini jadinya makanya ya. kita Ya, harus ya. cerita Oke, kan oke, dong. oke. Harusnya Pak Ajam juga memperjuangkan ini dia sekjen persoalannya dong. bukan itu. Ya, Ini saya udah- persoalannya jadi, Bang- Egy balik badan. Itulah yang kita Jangan, bahas. jangan gitu. Itu kan awalnya. Nah, itu kan jadi judulnya pembenarannya. Egy balik badan. Oke. Pembenarannya saya bantu dia. Oke. Dia memperjuangkan saya cuma begini. Nanti udahlah. Oke, oke. Baik, nanti kita sambung lagi.